Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan setiap hamba-hambanya untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kama ma'lum, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa dengan kita banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita rasakan, baik itu yang kecil maupun yang besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmat tersebut. Tanpa kita sadari, nikmat yang Allah telah berikan kepada kita adalah nikmat as-sihha wal faragh, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melakukan segala jenis aktivitas yang ada di muka bumi ini, baik yang sifatnya duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Itu bisa kita lakukan karena sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, seyogyanya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhenti sampai di situ dalam memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang lebih besar daripada itu. Dengan kenikmatan tadi, seseorang bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi tatkala ia salah dalam menggunakan kenikmatan tadi, maka di akhir hidupnya dia akan menjadi orang yang sengsara dan susah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nikmat apakah itu? Hal ini disebutkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, ma u'tiyal abdu ba'dal islami, tidaklah seorang hamba diberi satu kenikmatan setelah Islam khairan min akhin salih, yang jauh lebih baik daripada memiliki
teman yang soleh. Maka apa kata beliau? Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi, jika salah seorang di antara kalian menemukan dan menjumpai sahabat yang soleh, teman yang baik, falyatamassak bihi, maka pegang dia dengan baik. Hal ini semakna dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menjelaskan apa makna dan tujuan dari perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika kita mendapatkan teman yang saleh, sahabat yang baik, pegang dia dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, yang berteman akrab, nanti di hari kemudian ba'duhum li ba'din, sebagian mereka dengan yang lainnya aduwwun, saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh para mufassirin, di antaranya Imam At-Tabari rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan dan menafsirkan firman Allah di atas, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang bersahabat, yang persahabatannya dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cerai-beraikan mereka, kecuali mereka-mereka yang pertemanannya dibangun di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari tafsir Imam At-Tabari ini menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah manfaat yang sangat besar tatkala kita berteman dan bersahabat dengan orang yang baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama menjelaskan tentang manfaat dan hikmah serta faedah memiliki teman-teman dan sahabat yang saleh. Di antaranya dijelaskan bahwa ketika seseorang memiliki teman yang saleh, sahabat yang saleh, maka sahabat dan teman tersebut akan selalu jujur kepada kita. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pepatah Arab, as-sadiqu man sadaqaka man la saddaqaka. Teman yang baik, sahabat yang saleh adalah man sadaqaka, yang senantiasa jujur padamu. La man saddaqaka, bukan orang-orang yang senantiasa membenarkan kamu. Orang yang jujur adalah jujur ucapan dan perbuatannya, dan membela saudaranya di atas keadilan. Ketika saudaranya benar dalam ucapannya, jujur dalam ucapannya, perbuatan dan amalannya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, aturan-aturan Islam dan norma-norma agama, maka itu yang harus kita bela. Kemudian ketika ia salah, maka kita harus benarkan dia, kita perbaiki dia, bukan malah menjatuhkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sejatinya orang mukmin, orang yang saleh, memiliki 4 kriteria. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah tipe orang yang beriman adalah suka melaknat, suka mencaci maki, berbuat perbuatan yang buruk atau berakhlak yang buruk, dan melontarkan ucapan-ucapan yang kotor. Sahabat yang baik, teman yang soleh, tidak mungkin mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor dan keji, dan akhlaknya pasti akan mulia. Dengannya dia akan terpuji. Ketika teman tersebut terpuji, maka sahabat atau temannya tersebut juga ikut dipuji. Namun kalau sebaliknya,
teman tersebut adalah orang yang buruk, maka dia akan dipengaruhi dengan keburukannya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, hikmah dan keuntungan ketika memiliki sahabat yang soleh, yang baik, dia akan senantiasa jujur kepada kita. Lalu bagaimana dengan teman yang buruk? Kemudian ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum, di antara faedah ketika memiliki sahabat yang baik dan yang soleh, nanti dia akan senantiasa membela kita dalam bentuk mendoakan kebaikan kepada kita. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul muslim atau da'watul mar'i li akhihil muslim bi dhahril ghaibi mustajabah. Ini artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya seseorang untuk saudaranya yang beriman di saat dia tidak ada, mustajabah, sangat dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Mengapa demikian? Karena lanjutan haditsnya, bahwa di sisi orang yang berdoa tadi ada malaikat yang diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap kali sahabat dan teman tadi berdoa, maka malaikat itu akan mengaminkan doanya dan akan mengatakan, semoga engkau mendapatkan semisal yang didapatkan oleh saudaramu. Artinya, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum, tatkala kita berteman dengan orang-orang yang soleh tadi, dia akan senantiasa mendoakan kita, menjaga kehormatan kita, dan dia akan senantiasa membantu kita. Oleh karena itu, hikmah dan keuntungan yang sangat besar tatkala kita memiliki teman yang soleh, teman yang baik. Namun tatkala kita memiliki sahabat yang kurang baik, maka apa yang dia lontarkan, apa yang ia sampaikan tatkala hati sudah tersakiti, tatkala hati diisi dengan rasa iri, persaingan, dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum, teman sejati, teman yang baik adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala, karena dengan itu dia akan tahu kapasitas dia, dengan itu dia akan tahu apa yang harus ia lakukan tatkala ia berteman. Kemudian ma'asyarul muslimin, di antara keuntungan dan faedah yang lain tatkala memiliki teman dan sahabat yang baik, akan memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Mathalul jalisi salih was-su'i kahamilil misk wa nafikhil qir." Permisalan orang yang soleh, teman yang baik, dengan teman yang buruk diibaratkan seperti orang yang membawa minyak wangi dan orang yang pandai besi. Fahamilul misk, adapun orang yang membawa minyak wangi, yang diibaratkan seperti teman yang baik, akan memiliki 3 pengaruh. Yang pertama, bisa jadi engkau membeli minyak wangi darinya. Yang kedua, bisa jadi engkau mendapatkan wangi darinya, entah dengan engkau memintanya atau dia yang memberikannya langsung. Yang ketiga, paling minimalnya akan mendapatkan aroma yang sangat sedap darinya. Artinya ketika kita bersahabat dengan teman yang baik, dalam pertemanan tersebut yang paling rendah, yang paling ringan, pengaruh yang kita dapatkan darinya seperti pakaian. Tatkala kita melihat pakaian dia yang sangat rapi, maka kita pun risih dengan pakaian kita yang carut marut. Akhirnya pun kita mengikuti pakaiannya. Atau yang lainnya, dengan tutur katanya, ucapannya,
tingkah lakunya, sopan santunnya dan seterusnya, kita pun tidak enak. Akhirnya pun kita terbawa dengan sifat-sifat dia. Namun wanafikhil kir, adapun orang yang pandai besi, yang diibaratkan seperti teman yang buruk, memiliki dua pengaruh. Yang pertama, bisa jadi ia membakar bajumu. Yang kedua, bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap darinya. Artinya ketika kita berteman dengan orang yang buruk, maka pengaruh yang paling kecil, yang paling ringan adalah ucapan-ucapan dia, yang asalnya orang tersebut adalah pendiam, menjadi orang yang paling berlebih-lebihan. Yang asalnya sifat dia tenang, menjadi orang yang suka terburu-buru. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum, di antara hikmah ketika memiliki sahabat dan teman yang soleh, dia akan menjaga kita. Dia akan membawa kita, menuntun kita untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, baik dalam hal dunia kita maupun dalam agama kita, baik dalam hal pribadi kita ataupun yang sifatnya umum. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, jadilah orang-orang yang selektif dalam mencari teman. Janganlah campur baur yang kalian membabi buta dalamnya, tetapi hendaknya selektif dalam mencari, apalagi ingin mencari pasangan hidup. Karena kesempatan itu hanya kita dapatkan sekali, yang dengannya itu akan menentukan kehidupan kita, apakah kita termasuk orang yang sengsara ataukah kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, setelah kita mendengarkan pada khutbah yang pertama bahwa intinya adalah kita harus selektif dalam mencari sahabat dan teman, dengan itu kita akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Lalu keuntungan-keuntungan yang kita sebutkan di awal adalah keuntungan-keuntungan yang kita rasakan ketika di dunia. Lalu apa manfaat dan keuntungan yang kita dapatkan nanti ketika di akhirat? Hal ini dijelaskan oleh imam besar di zamannya yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau pernah menasihatkan kepada kaum muslimin secara umum. Apa nasihat beliau? Perhatikan baik-baik. Istakthiru min asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Kata beliau rahimahullah, yang artinya, perbanyaklah oleh kalian berteman dengan orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka memiliki syafaat, bantuan dan pertolongan nanti di hari kemudian. Disebutkan dalam hadits yang cukup panjang tentang perjalanan dan akhir hidup orang-orang yang beriman di hari kiamat. Penggalan haditsnya dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa saat itu orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Namun pada saat memasuki surga Allah, dia pun menoleh ke belakang dan ternyata melihat di sana ada sahabat-sahabat mereka yang dahulu ketika di dunia mereka bersama-sama menegakkan salat, menegakkan puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain. Lalu mereka meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya Allah ya Rabbi, keluarkanlah mereka, karena mereka adalah sahabat-sahabat kami yang dahulu ketika di dunia mereka bersama-sama kami menegakkan salat, puasa, haji dan seterusnya. Mendengarkan doa itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahinya, mengkabulkannya. Lalu Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman,
ambillah teman-teman dan sahabat-sahabatmu itu. Mereka tidak pantas berada di neraka ini. Dengan demikian mereka pun dijemput oleh sahabatnya tadi dan bersama-sama masuk ke dalam jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, nikmat apa yang menyaingi nikmat yang satu ini? Apakah ada keutamaan yang lebih besar daripada ini? Maka jawabannya kaum muslimin, tidak ada. Oleh karena itu hendaknya sekarang tidak ada kata terlambat. Jangan pernah mengatakan tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi teman. Tetapi itu adalah ucapan-ucapan yang salah. Justru sangat banyak teman-teman yang mulia, yang adil, yang soleh, cuman karena hati saja yang tidak sesuai. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita mencari sahabat yang soleh, perbaikilah diri kita, karena Allah akan menyatukan orang-orang yang sejenis dengannya. Kata Syekh Rabi hafizahullah, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan hinggap bersama sejenisnya. Artinya orang muslim akan bergabung dengan orang muslim, orang yang baik akan bersatu dengan orang baik, dan begitu pula orang yang buruk. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberi umur yang panjang untuk bisa mendapatkan sahabat yang baik, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.